Dua informasi baru bagi pensiunan pada hari ini. Pertama, terkait dengan jadwal pemberlakuan skema pensiun fully funded bagi pensiunan PNS. Dan kedua, informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 dari kementerian. Kita masuk dulu terhadap informasi kenaikan gaji di tahun 2025 sebelum kita berbicara terkait dengan jadwal pemberlakuan skema pensiunan. Baru-baru ini ada informasi ini dari Menpan RB, kemudian ada juga dari BKN dan Korpri. Nah, bagaimana informasi terbaru dari Menpan RB, Korpri, dan BKN terhadap skema pensiun pesangon dan kapan mulai diberlakukan? Nanti kita bahas setelah kita informasikan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Fakta baru kenaikan gaji di tahun 2025. Begini duduk perkara isu yang menyebut kenaikan gaji di tahun 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan faktanya. Diketahui kenaikan gaji PNS sempat masuk daftar Google Trends. Tren pencarian gaji PNS naik 2025 mulai meningkat pada Senin 7 April 2025 lalu dan berangsur-angsur meningkat setelahnya. Pencarian di Google mengenai gaji PNS yang disebut naik 16% di tahun ini hingga kini masih hangat jadi perbincangan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui laman resminya membeberkan fakta baru. Menurut Komdigi, faktanya klaim tersebut tidak benar. Melalui cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi KLI Kementerian Keuangan Kemenq, Denny Surjantoro mengungkapkan bahwa informasi yang beredar soal kenaikan gaji PNS sebesar 16% adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN Vino Dita Tama mengkonfirmasi belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS tahun 2025. Namun, rencana kenaikan gaji PNS ada dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Selain itu, PT Taspen melalui unggahan di akun Instagram resminya @taspen juga memastikan bahwa informasi yang beredar soal kenaikan gaji PNS dan pensiunan sebesar 16% adalah tidak benar. Jika gaji PNS 2025 naik jadi 16%, artinya gaji pokok semua golongan juga ikut naik. Lantas, seperti apa perbandingan besaran kenaikan gaji PNS saat ini dan jika jadi naik 16%? Nah, mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024, besaran gaji PNS yang berlaku hingga saat ini untuk golongan 1 tertinggi 2.900.400, golongan 2 tertinggi 4.125.600, golongan 3 tertinggi 5.180.700, dan golongan 4 tertinggi 6.373.200. Nah, jika memang ada kenaikan sebesar 16%, maka golongan 1 itu tertinggi akan menjadi 3.365.624 dari sebelumnya cuma 2,9 jutaan. Kemudian golongan 2 dari sebelumnya cuma 4,1 jutaan menjadi 4,7 jutaan. Golongan 3 mulai dari 5,1 jutaan menjadi, kalau kita lihat, 6.9.612, dan golongan 4 menjadi dari 6 jutaan menjadi 7,3 jutaan. Nah, respon BKN dan Menpan RB, Badan Kepegawaian Negara, memberikan penjelasan terkait dengan isu tersebut. Pihak BKN menyebut belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS, terlebih lagi di tengah gencarnya efisiensi. Hal ini diungkap PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN Vino Dita Tama. Belum ada pembahasan itu. Kenaikan gaji ASN kalau di teknis belum ada pembahasan itu.
terutama di tengah efisiensi, ujar Vino pada Senin 8 April 2025. Ia menjelaskan secara aturan kenaikan gaji PNS disetujui dari Kementerian Keuangan dan disahkan melalui peraturan Presiden. Keputusan kenaikan gaji PNS secara aturan disetujui dari Kemenkeu dulu, baru disahkan lewat Perpres, jelasnya. Vino menambahkan pihaknya akan menyampaikan kepada publik kalau memang ada kebijakan baru mengenai gaji PNS. Nanti kalau memang ada kebijakan baru soal gaji PNS, nanti kami sampaikan, paparnya. Sejauh ini belum ada perubahan mengenai gaji PNS 2025, artinya gaji PNS tahun ini masih mengacu pada peraturan yang terakhir yaitu PP nomor 5 tahun 2024. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pihaknya belum pernah mendiskusikan kenaikan gaji PNS. Ia menambahkan pihaknya perlu berdiskusi dengan Kementerian Keuangan jika gaji PNS benar-benar akan dinaikkan. Lebih lanjut, Rini mengamini ada wacana gaji PNS naik, sebagaimana tertuang dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Meski begitu, persentase kenaikan gaji PNS dalam KEM PPKF belum ditetapkan. Memang ada, tapi kan menyebut nominalnya, persentasenya tidak menyebut, imbuh Rini. Nah, ini ya, jadi informasi terbaru, memang untuk saat ini kenaikan gaji PNS ini masih belum belum ada ya. Sehingga untuk sementara masih menggunakan aturan lama, itu PP nomor 5 tahun 2024 bagi PNS dan PP nomor 8 tahun 2024 bagi pensiunan. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan kapan skema fully funded ini akan mulai diberlakukan. Nah, baru-baru ini ada Menpan-RB membahas RPP manajemen ASN. Nah, ya, di situs Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Purwadi Arianto mengikuti rapat membahas rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Senin 21 April 2025. Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto. Purwadi berharap RPP ini segera ditetapkan agar ada aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 per 2023 tentang ASN. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarich, beserta jajaran terkait dari masing-masing instansi. Nah, sedangkan untuk dari BKN dan Korpri memang ya sebelumnya Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN Aris Widianto menyatakan bahwa reformasi sistem pensiun ini bukanlah hal baru. Ia juga menjelaskan bahwa usulan perubahan sistem pensiun telah diajukan sejak 20 tahun lalu. Menurutnya reformasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengamanatkan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Korpri pun juga angkat bicara, pengurus Korpri ya, Zuran Arif dalam sambutannya menegaskan komitmen Korpri untuk memperjuangkan sistem pensiun yang lebih adil dan sejahtera. Banyak pensiunan yang terkejut karena dana pensiun yang diterima hanya 8% dari THP saat aktif bekerja. Oleh karena itu, kami konsisten memperjuangkan single salary system dengan satu sistem gaji tunggal sebesar 15 juta rupiah tanpa rincian tunjangan. Nah, jadi hingga saat ini memang pemerintah masih terus melakukan pembahasan-pembahasan dan belum ada nih finalnya kapan mulai diberlakukan. Jadi untuk jadwal kapan skema pensiun fully funded akan mulai diberlakukan masih belum terbit jadwalnya karena pemerintah masih belum mengumumkan aturan final dari sistem pensiun ini.